Awal cerita dimulai di sebuah ruangan mewah yang jadi tempat pelelangan manusia. Seorang gadis lagi didandanin cantik-cantik buat dilelang ke para bangsawan yang tamak. Para bangsawan itu berebut menawar gadis-gadis dengan harga yang gila. Padahal semua gadis itu sebenarnya korban penculikan dari desa-desa kecil. Dan dalam diri semua ini ternyata seorang bangsawan bejat yang nyamar jadi bandit. Tapi ada satu gadis berambut perak yang kelihatan beda. Di saat semua orang ketakutan, dia malah tenang banget. Kecantikannya bikin semua mata tertuju ke dia. Tapi dia bukan gadis biasa. Dia datang ke sana bukan buat dijual, tapi buat nyari tahu siapa biang keladi yang jualin gadis-gadis desa ke para bangsawan brengsek itu. Gak pakai basa-basi, gadis itu langsung cabut senjatanya dan mulai menembaki para bangsawan satu persatu. Tempat itu langsung berubah jadi medan perang kecil. Ternyata dia gak sendirian. Ada satu mate yang dari tadi dandanin para gadis namanya Tarte, yang ternyata juga bagian dari misi penyusupan ini. Begitu bangsawan jahat itu sadar rumahnya diserang, dia langsung panik dan kabur. Para penjaga pun berdatangan buat nahan dua cewek yang lagi ngamuk itu. Tapi itu sia-sia. Dengan senjata api di tangan, mereka berdua membabat habis semua penjaga itu. Gadis berambut perak itu bernama Dia, yang mana dia sempat ngerapal mantra buat kirim sinyal keluar. Di luar udah standby seorang sniper yang jadi pemimpin misi ini, namanya adalah Luktua HD. Dia bareng satu gadis lagi yang udah kayak adiknya sendiri yang bernama Maha. Target mereka sendiri adalah si bangsawan busuk bernama Marquis Collie, yang akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai pelaku penculikan dan penjualan gadis-gadis. Luktua pun ngunci target buat dieksekusi. Lalu ceritanya lompat ke masa lalu sebelum Luktua berinkarnasi. Dulu namanya adalah Rosatsusa, seorang pembunuh bayaran profesional yang jago banget mainin sniper. Meski kemampuannya setingkat dewa, dia gak pernah mikir soal keadilan. Buat dia, membunuh itu cuma kerjaan. Waktu pulang dari misi, dia dan partner ceweknya sadar mereka lagi diawasin sama drone pengintai otomatis. Drone itu bisa deteksi gerakan bahkan di malam hari. Mereka buru-buru kabur naik mobil. Di tengah pelarian, Rosatsusa bikin jebakan. Dia pasang senjata yang dikaitkan kabel. Jadi pas mobil nabrak tanggul, senjatanya otomatis nembak. Drone itu kena, tapi karena cuma punya satu kamera, jadi gak bisa ngelihat dari banyak arah. Tangki bensin juga udah dibikin bocor, jadi pas kena peluru, mobil itu bakalan langsung meledak. Rosatsusa pun bantuin ngobat dan bilang kalau mereka harus jalan pagi-pagi banget sebelum drone atau kamera infrared bisa ngejar. Si cewek nanya, kenapa dia masih jadi pembunuh? Rosatsusa pun cerita kalau dari kecil dia udah dilatih sama organisasi pembunuh yang top. Tujuan hidupnya ya cuma satu, yaitu jadi alat paling berguna buat organisasi. Tapi umur gak bisa bohong, dia bilang masa baktinya udah hampir kelar. Dan dia berencana buat pensiun dan pindah ke Jepang. Terus dia mau ngelatih generasi pembunuh selanjutnya alias ninja. Misi kali ini juga dianggap sebagai ujian buat si gadis. Tapi si gadis ngerasa tersinggung karena dianggap masih bocah. Apalagi dia ngerasa punya nilai tertinggi di organisasi. Sayangnya, Rosatsusa nunjukin kalau jadi pembunuh tuh bukan cuma soal nilai tinggi. Si gadis ini tuh terlalu emosional dan gampang percaya sama orang. Dua hal yang bahaya banget lah buat profesi mereka. Waktu dia coba nyerang balik karena kesel, dia baru sadar ternyata semua peluru di pistolnya udah diambil sama Rosatsusa. Dia udah satu langkah di depan lah dari awal. Besok paginya, Rosatsusa alias Row balik ke markas dan langsung disambut pujian dari atasan. Karena misi selesai seperti biasa, lancar jaya coy. Dia dan partnernya juga dikasih paspor palsu buat bisa cabut ke Jepang. Rencananya sih buat ngelatih calon pembunuh setelah Row pensiun dari dunia gelap itu. Tapi pas pesawatnya udah lepas landas, Row yang ngerasa udah selesai sama semua urusan dunia pembunuhan malah dapat kejutan. Tiba-tiba aja pesawat ini kena turbulensi parah gara-gara serangan dari luar. Setelah dicek, ternyata dia dikhianatin sama organisasi yang selama ini dia percaya mati-matian. Buat dia, semua kejadian itu mulai terasa janggal sejak mereka ketahuan drone dan diserbu sama pasukan musuh. Sebenarnya, Row ini udah siap-siap kalau suatu hari dia bakal dibunuh juga. Tapi dia gak nyangka bakal dibantai segila ini. Bahkan mereka tuh gak peduli sama nyawa penumpang yang lain. Lalu, ketika nyawanya melayang, Row merasa kecewa berat. Dia merasa gak habis pikir kenapa dia yang udah patuh setia bahkan rela disuruh bunuh diri, malah dikhianatin kayak gini gitu. Tapi pas dia buka mata lagi, dia malah ketemu sama sosok Dewi Sableng yang kasih dia dua pilihan, yaitu hidup lagi tanpa ingatan di dunia lain, atau tetap ingat semua hal dan menjalani hidup baru dengan satu syarat, yang mana dia harus ngebunuh sang pahlawan di dunia itu. Dewi ini percaya kalau Row adalah pembunuh terhebat di dunia, dan katanya dia bakal diberikan kesempatan hidup lagi dengan semua pengalaman dan ingatan dari dunia sebelumnya.
Lalu dia pun bakal dikirim ke dunia isekai yang isinya tuh ada pedang dan juga sihir. Ya bisa dibilang itu adalah keberuntungan yang langka banget lah. Tapi karena dikhianati, Roy ini mulai ngerasa emosi yang dulu dia kubur kembali bangkit. Dia pun setuju buat nerima tawaran si Dewi dengan satu syarat. Dia gak mau terikat apapun dan ingin hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Si Dewi pun setuju dan mulai ngasih penjelasan soal dunia barunya. Intinya sih, dunia ini tuh masih era abad pertengahan, tapi di sana ada sihir dan orang-orang yang lain juga punya kekuatan fisik yang luar biasa. Misi buat Row sendiri yaitu dia punya waktu sampai umur 18 tahun buat bunuh sang pahlawan. Tapi kenapa harus dibunuh? Nah, Dewi di sini ngejelasin kalau nanti tepat 16 tahun setelah Roy lahir kembali, si pahlawan bakal ngalahin Raja Iblis. Tapi habis itu malah muncul kekacauan baru karena kekuatan si pahlawan ini jadi gak bisa dikontrol. Bahkan kekuatannya itu bisa bikin dunia hancur. Jadi meski awalnya punya niat baik, endingnya bisa bahaya banget. Makanya Dewi minta Row buat ngabisin dia. Sebagai bagian dari misi ini, Row juga dikasih hak milih 5 skill dari total 123.851 skill yang tersedia. Biasanya orang tuh cuma dapat 1-5 skill acak dengan peluang super kecil. Tapi karena Dewi Sableng ini suka ngerandom, dia pun ngebolehin Row buat milih sendiri. Skill yang Row pilih yaitu, pertama, skill S-Rank, pemulihan super, bisa ningkatin semua proses penyembuhan. Peluang dapetnya 1/100 juta. Kedua, skill A-Rank, pembuat mantra, bisa bikin sihir sendiri tanpa batas. Kemungkinan punya skill ini 1/1 juta. Yang ketiga, skill B-Rank, pertumbuhan tanpa batas, bikin pengembangan kekuatan terus naik seiring waktu. Peluangnya 1/10.000. Yang keempat, skill C-Rank, bela diri, memungkinkan Row bertarung tanpa senjata. Peluangnya 1/100. Yang kelima, skill D-Rank, skill yang awalnya dianggap biasa, tapi Row ngerasa punya potensi yang besar. Di sini Sang Dewi juga ngasih Row akses 4 elemen dasar selain cahaya dan kegelapan, karena 2 elemen itu udah dia cover lewat skill lain. Umumnya tiap orang cuma punya 1 elemen, tapi ya dia pengecualian. Sementara si pahlawan di dunia ini dikaruniai 30 skill, termasuk 5 skill S-Rank. Jadi misi Row jelas nggak gampang. Tapi Dewi Sableng bilang kalau bisa nyelamatin dunia tanpa ngebunuh si pahlawan, itu juga oke. Cuman dia ragu gitu kalau Row ini bakalan bisa. Setelah semua siap, Row pun berinkarnasi jadi anak dari keluarga bangsawan pembunuh, yaitu keluarga Tua HD. Namanya sekarang adalah Luke Tua HD. Nah, mulai dari sini kita panggil aja dia sebagai Luke, biar gampang lah ya. Setelah lahir, Luke pun ngelihat wajah ibunya yang cantik banget coy. Gue juga mau gitu. Ayahnya menamainya Luke Tua HD dan ingin dia jadi penerus keluarga yang secara resmi dikenal sebagai bangsawan medis. Tapi sebenarnya mereka itu adalah keluarga pembunuh bayaran kerajaan. Kakak Luke sebelumnya gagal ujian dan meninggal, jadi Luke ini jadi harapan baru lah. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Luke belum bisa pakai sihir, tapi dia terus latihan mana dan jago berburu. Dia juga masak sendiri biar gizinya tercukupi. Makanan buatan Luke tuh enak banget, sampai ayah dan ibunya pun kagum. Bahkan peralatan dapur yang dia buat dianggap penemuan revolusioner dan bakal jadi ciri khas daerah Tua HD. Masakan pertamanya sukses dan mereka rencana bakal menjual di festival supaya warga bisa ikut ngerasain. Bahan seadanya yang ada di sini tuh gak ngurangin rasa, karena sekarang dia bisa makan bareng keluarga yang sangat-sangat harmonis ini. Setelah makan, Luke ikut latihan mingguan bareng ayahnya buat ngecek perkembangan fisik dan tekniknya. Ayahnya ini meskipun kelihatan lembut, ia punya sisi gelap karena latar belakang keluarganya yang jadi pembunuh rahasia kerajaan. Luke pun di sini bersyukur lahir di keluarga ini karena bisa latihan dan persiapkan diri buat misinya. Karena persyaratannya sudah cukup, Luke di sini pun bakal ngalamin operasi pemasangan mata mistik Tua HD, yaitu kemampuan khusus buat ngelihat mana dan berbagai jenis penglihatan lainnya. Mata ini dikembangkan dari eksperimen terhadap para terpidana mati dan jadi senjata utama dalam dunia pembunuhan. Beberapa hari pun berlalu dan akhirnya operasi Luke berjalan lancar tanpa masalah. Setelah itu dia pun ngebuka mata mistik Tua HD-nya. Operasinya sukses. Sekarang Luke bisa ngelihat mana orang lain. Dia punya penglihatan jarak jauh juga dan kemampuan keren lainnya. Impian Luke sebentar lagi jadi kenyataan karena minggu depan dia bakal belajar sihir langsung dari guru sihir beneran coy. Tapi di tengah kebahagiaannya itu, Luke malah dipaksa ibunya buat pakai baju cewek. Soalnya menurut sang ibu, Luke itu lucu banget dan terlalu sayang kalau gak didandani. Terus pas hari pertemuan tiba, ternyata guru sihirnya juga kelihatan masih kayak bocil gitu.
Tapi jangan salah coy, meskipun dia kayak bocil, tapi dia tuh jago banget sihirnya. Dan dia juga ngaku kalau dia termasuk 5 penyihir terkuat di kerajaan ini. Namanya adalah Dia, dan dia cuma 3 tahun lebih tua dari Luke yang baru umur 7 tahun. Singkat cerita, latihan sihir pun dimulai. Dia ngasih Luke batu var buat ngukur energi sihirnya. Awalnya dia kagum karena sihir Luke ini udah gede banget. Tapi beberapa detik kemudian dia langsung panik, soalnya energi sihir Luke ini kelewat dari batas normal. Sementara Luke malah santai dan bilang, masih banyak kok sihirku. Padahal energinya udah level dewa. Soalnya dia punya skill pemulihan super dan melampaui batas pertumbuhan yang bikin dia bisa ngembangin sihirnya sampai 1000 kali lipat. Akhirnya karena energinya terus ngucur tanpa henti, batu itu pun retak. Dia langsung nyuruh Luke buat ngelempar batu itu sekuat mungkin sebelum batu itu meledak. Luke pun nurut dengan pakai penguatan fisiknya, dia pun ngelempar itu. Dan ledakan besar pun terjadi. Orang tuanya di sini datang karena ngedenger suara ledakan. Tapi bukannya marah, mereka malah bangga banget melihat kekuatan anaknya. Dia yang awalnya takut kena omel malah heran karena mereka santai banget dan justru makin semangat gitu buat nyuruh dia ngajarin Luke sihir pembunuh. Karena sihirnya itu cocok banget buat tempur. Just informasi aja buat kalian kalau keluarga tua Hadi dan Vicone ini punya hubungannya baik. Jadi mereka tahu rahasia masing-masing. Luke sendiri pengen punya batu var lagi, tapi dia langsung nolak. Soalnya batu var itu cuma diproduksi di keluarga Vicone dan gak boleh dijual keluar. Apalagi tadi menciptakan ledakan yang hebat banget ya. Tapi ya namanya Luke, dia tetap kekeh pengen punya satu lagi. Karena dia punya tujuan buat ngalahin sang pahlawan. Anehnya di malam harinya, dia ini malah datang ke kamar Luke dan minta tidur bareng. Alasannya sih sebagai kakak. Meski agak misterius, karena ayah Luke ini kayak nyimpen rahasia gitu soal hubungan antara keluarga mereka. Besoknya, dia pun ngecek atribut sihir Luke. Dan ternyata Luke ini punya semua elemen. Tapi ya itu wajar aja karena Luke dikasih kekuatan langsung dari Dewi coy. Bagi Luke sih itu hal yang biasa banget. Tapi bagi dia ini kejadian yang super langka coy. Nah karena itu dia makin semangat buat ngajarin Luke sihir. Dia lalu ngejelasin cara pakai sihir. Intinya energi sihir itu harus diubah dulu ke elemen tertentu. Dia juga nunjukin cara prakteknya. Nah Luke ini langsung paham dan bisa ngerasain alirannya. Bahkan dalam pikirannya langsung muncul ingatan soal huruf-huruf sihir. Tapi dia belum bisa baca tulisannya. Dia pun ngasih contoh lagi biar lebih jelas. Ternyata cukup sekali denger aja Luke langsung hafal. Ingatannya tajam banget coy. Meskipun ya lidahnya ini masih kayak kagok banget gitu buat ngucapin mantranya. Di sini dia pun sampai heran karena ternyata Luke ini lebih jenius dari dirinya sendiri. Meski udah sehebat itu, Luke sadar kekuatannya belum cukup buat ngalahin sang pahlawan. Seperti biasa, dia muncul lagi di kamarnya dan muji masakan buatan Luke yang katanya enak banget. Dia juga penasaran kenapa Luke ini bisa sehebat itu. Di sini Luke pun ngejawab dengan simple, karena aku dibesarkan sama keluarga yang luar biasa ini. Setelah Luke berhasil menguasai sihir, mereka mulai bereksperimen dengan mantra modifikasi tanpa bantuan wahyu ilahi. Bareng Dia yang emang pintar banget, mereka otak-atik mantra sihir dan akhirnya berhasil bikin logam kayak besi dan emas. Kunci keberhasilannya ternyata ada di pengaturan angka dalam mantranya. Dan berkat modifikasi dari Luke yang punya skill penenun mantra sejak reinkarnasi, akhirnya berhasil deh mereka bikin logam baru yang sebelumnya belum pernah ada di dunia ini. Bahkan dia juga bisa pakai mantra baru itu. Hal yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Karena sukses besar, Luke dan Dia jadi makin semangat bikin mantra-mantra baru. Besoknya mereka coba praktekkan sihir baru Luke yang bentuknya kayak senapan. Dia pun bisa pakai sihir itu dan berhasil bikin senjatanya sendiri. Tapi meskipun udah keren, Luke masih ngerasa belum cukup kuat buat ngalahin sang pahlawan yang punya kekuatan cheat. Jadi Luke pun kepikiran buat bikin sesuatu yang lebih gede, yaitu meriam sihir. Waktu dicoba, meriamnya langsung retak, padahal udah dilapisin besi yang tebel. Gara-gara itu, Luke mulai nyusun rencana buat upgrade pakai bahan yang lebih kuat. Kayak contohnya baja ringan. Sayangnya, sihir ini cuma bisa dipakai Luke karena butuh mana yang besar. Jadi di sini dia harus puas dulu dengan make senapan sihirnya. Setiap hari masakan Luke ini selalu enak, dan dia pun tidur bareng Luke setiap malam. Tanpa terasa, waktu berlalu sampai 2 minggu. Artinya dia harus balik ke keluarganya. Sebelum berpisah, Luke ngasih hadiah pisau dari beta titanium yang tajam banget. Bentuknya juga cantik dan tahan lama. Luke benar-benar berterima kasih karena dia udah jadi guru yang baik. Dia juga ngasih hadiah balik ke Luke, yaitu batu var khusus yang sangat berharga buat dia.
Sebagai gantinya, dia cuma minta satu hal. Kalau suatu hari dia kangen, Luke harus datang ke rumahnya. Luke pun di sini setuju dengan janji itu. Besoknya, dia pun pamit ke keluarga tua HD yang udah nerima dia dengan baik. Dan setelah berterima kasih, dia pun pergi. Ayah Luke ngerasa bangga banget karena anaknya itu jenius dan penuh potensi. Setelah itu, ayahnya ngajak Luke pergi buat kasih tahu rahasia besar keluarga tua HD. Yang mana mereka ini ngebantu kerajaan Alphan bukan cuma dengan teknik medis, tapi juga dengan cara menghapus musuh kerajaan secara diam-diam, alias pembunuhan. Luke dibawa ke penjara tempat para tahanan mati buat latihan membunuh. Dia sempat nanya kenapa ayahnya terus ngajarin soal gak ragu dalam membunuh. Ayahnya pun ngejawab, karena mereka masih manusia, bukanlah alat. Luke pun harus bisa menilai sendiri apakah seseorang itu pantas dibunuh atau enggak. Tergantung situasinya. Ini beda banget lah sama hidup Luke yang dulu, di mana dia cuma nurut perintah tanpa mikir. Latihan pertama Luke dimulai dengan target bernama Margaret, seorang cewek 19 tahun yang udah banyak banget ngelakuin kejahatan. Margaret sempat nangis-nangis minta ampun, tapi Luke langsung nebas tangannya pakai pisau super tajam, sampai dia gak bisa ngerasain sakit. Ternyata tangisannya itu cuma acting yang disuruh sama ayahnya sendiri buat nguji Luke. Begitu tahu gak bisa selamat, Margaret nunjukin sifat aslinya. Tapi Luke tetap maju dan ngeeksekusi dia tanpa ragu, coy. Selanjutnya, festival di Tua HD berjalan meriah seperti biasa. Makanan buatan Luke, si cream stick, jadi favorit banyak orang karena rasanya enak dan gampang dibuat. Di tengah keramaian, ibunya Luke pengen beliin kue buat Luke. Tapi Luke nolak dengan alasan dia udah bukan anak kecil lagi. Tapi seperti biasa, ibunya ini punya jurus andalan, yaitu pura-pura nangis. Akhirnya, Luke pun ngalah juga dan ngikutin kemauan ibunya. Luke sendiri sangat dihormatin warga karena sifatnya yang baik. Dia sering dapat barang gratis dari penduduk. Tapi dibalik semua itu, Luke lagi nyari seseorang yang punya energi sihir buat dijadiin asisten dalam rencananya membunuh sang pahlawan. Sayangnya, orang dengan mana itu sangat langka. Biasanya cuma ada di kalangan bangsawan yang sulit buat diajak kerjasama. Di sisi lain, ada seorang gadis kurus yang dibuang keluarganya karena kekurangan makanan. Apalagi sekarang musim dingin, musim dimana makanan jadi barang mewah. Gadis ini merasa gak dibutuhin siapapun dan harus bertahan sendiri. Sampai akhirnya dia dikejar kawanan serigala. Beberapa saat sebelumnya, Luke pamitan ke ibunya buat berburu. Saat di hutan, dia ngelihat kawanan serigala yang kayaknya lagi ngejar mangsa. Tapi ternyata mangsanya adalah manusia. Luke pun turun tangan, sekalian buat latihan. Setelah nyelamatin gadis itu, dia nanya kenapa si gadis bisa sampai di sana. Gadis itu pun cerita kalau dia dibuang karena keluarganya pengen hemat makanan. Dan dia dengar wilayah Tua HD itu makmur, jadi dia jalan ke sana sendirian. Luke lalu masakin bubur buat si gadis, tapi dengan satu syarat, harus dimakan pelan-pelan supaya nggak muntah karena kelaparan. Setelah itu, Luke kenalin diri sebagai anak dari penguasa Tua HD. Dia bilang bisa ngebawa gadis itu ke sana karena dia butuh seseorang seperti gadis itu. Si gadis pun terharu karena ternyata masih ada yang mau nerima dirinya. Luke lalu tanya apakah dia terlihat seperti orang baik. Gadis itu jawab iya. Luke lanjut, apa dia bisa dipercaya dan bisa jaga rahasia? Gadis itu mengiyakan. Akhirnya Luke jujur bilang kalau dia adalah pembunuh dan di masa depan bakal bunuh lebih banyak orang lagi. Tapi si gadis tetap bilang kalau Luke itu orang yang baik karena dia dibutuhkan. Dia bilang siap melakukan apapun demi Luke, bahkan membunuh sekalipun. Luke pun senang dengan jawaban itu. Dia pun resmi menjadikan gadis itu sebagai asistennya dan memberikan nama sebagai Tarte. Ternyata dari awal Luke udah ngeliat ada energi sihir dalam diri gadis ini. Ditambah lagi, Tarte ini pernah mimpi dipanggil dewa untuk ketemu seseorang yang baik hati. Kayaknya ini tuh ulah dari Dewi yang ngerancang pertemuan mereka. Luke juga udah punya rencana supaya Tarte loyal sepenuhnya. Dia nyelamatin hidupnya, ngasih makan, dan buka rahasia tentang identitasnya. Dengan semua itu, Luke yakin Tarte bakal nganggap dia sebagai satu-satunya penyelamat. Ternyata ini bukan pertama kalinya Dewi ngirim orang buat bunuh sang pahlawan. 40 tahun yang lalu dia ngirim prajurit spesial dari dunia lain, tapi malah gagal total dan jadi pemalas. 2 tahun pun berlalu, Tarte udah tumbuh jadi wanita cantik dan jadi asisten serta pelayan pribadinya Luke. Dia juga udah dilatih langsung oleh Luke jadi pembunuh yang handal. Karena kedekatannya, Tarte sering dicek perkembangan tubuhnya kayak Luke dulu waktu kecil. Luke juga gak terlalu kesulitan ngelatih dia karena dulu dia emang pengen jadi instruktur pembunuh. Keluarga Tua HD nerima Tarte jadi bagian keluarganya dengan 2 syarat. Luke harus melatih dia dan tanggung jawab kalau dia berkhianat. Tarte diakui oleh para maid, tapi kemampuannya masih terbatas karena dia cuma mahir pakai tombak.
yang mana gak cocok buat pembunuh. Jadi Luke ngasih dia tombak lipat yang bisa disembunyiin. Dan ternyata Tarte sangat jago buat pakai itu. Tarte dan Luke juga makin deket. Mereka sering tidur bareng karena kelelahan latihan. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Kecuali ada yang tumbuh sedikit berlebihan dari badannya Tarte. 35 tahun sebelumnya, Dewi juga pernah manggil seseorang samurai hebat buat ngebunuh pahlawan. Tapi lagi-lagi gagal dan malah jadi pecundang. Sekarang, Luke rutin keliling kota dan bantu penduduk. Dia bahkan hafal nama semua orang yang pernah dia tolong. Ini penting karena dia tahu kekuatan doang gak cukup buat dapetin hati rakyat. Ini kebalikan dari tempat asal Tarte, di mana bangsawan dan rakyat kaya hidup di dunia yang berbeda. Tarte pun bersyukur bisa ketemu Luke yang bener-bener nerima dia. Luke sendiri juga udah produksi batu var dalam jumlah yang besar, yang bisa jadi senjata dan media penyimpanan mana. Ayah Luke sempat curiga kalau Tarte ini mata-mata karena kemunculannya terlalu pas. Tapi Luke yakin kalau dia bukan mata-mata karena selama 2 tahun dia udah ngawasin Tarte dengan cermat dan gak pernah nemu tanda-tanda yang aneh. Akhirnya Luke dikasih 2 tugas supaya resmi diakui dan bisa mulai menjalankan misi pembunuhan. Yang pertama, dia harus menang dalam duel ngelawan ayahnya. Duel ini berat banget karena ayahnya punya pengalaman tempur nyata di dunia ini. Tapi setelah duel yang sengit dan tanpa menggunakan sihir, Luke akhirnya berhasil menang. Sekarang dia tinggal menjalani tugas terakhir dan kalau berhasil dia bakal resmi memulai misinya sebagai pembunuh yang ditunjuk oleh Dewi. Setelah itu Luke mulai ikut ayahnya buat ngeberesin para bangsawan yang udah jadi penalu di kerajaan Alpan. Dari situ dia belajar banyak banget soal teknik membunuh, strategi, dan cara menyusup dari sang ayah. Tapi gak cuma urusan bunuh-bunuhan aja, Luke juga bantu ayahnya menyembuhkan bangsawan lain. Tujuannya biar mereka tahu seluk-beluk bangunan istana dan jalur rahasianya. Jadi kalau nanti mereka berubah jadi musuh, udah ada rencana buat nyingkirin mereka dengan cara yang paling efektif. Luke juga dilatih buat nyoba berbagai profesi demi mendekati target tanpa ketahuan. Salah satu peran yang bakal dia ambil adalah jadi pedagang. Dengan begitu, dia bisa bangun relasi, dapat kepercayaan, dan mungkin diundang ke rumah-rumah bangsawan kalau dagangannya oke. Ayahnya udah nyiapin identitas palsu yang gak bakal bisa dilacak. Luke bakal jadi anak dari perusahaan dagang terkenal bernama Balor, yang dikenal punya jaringan informasi luas. Namanya juga bakal diganti jadi Ilik Balor, anak dari seorang selir keluarga Balor yang katanya punya utang budi ke keluarga Tua Hade dulu. Buat merayakan misi pertamanya ini, keluarga Tua Hade ngadain pesta buat Luke. Misi pertamanya menyamar jadi anak dari pedagang Balor, dan kalau dia berhasil, dia bakal ditunjuk jadi penerus keluarga Tua Hade. Tapi gak semua senang, ada satu anak yang ngerasa dirinya lebih kuat dari Luke. Dan untuk duel, ayah Luke pun ngizinin duel itu. Tapi pertarungannya selesai dalam sekejap coy. Luke di sini langsung nyerang dan hampir nusuk lawannya. Semua yang ngeliat itu langsung kagum dan mulai percaya kalau Luke ini emang cocok buat jadi penerus. Abis duel itu, Luke malah nenangin si anak tadi yang kesel banget. Dia kaget waktu tahu rumor kalau Luke ini pernah ngalahin ayahnya itu ternyata bener. Luke pun di sini ngajak anak itu yang namanya Rona buat jadi bawahannya suatu hari nanti. Dia bahkan ngasih Rona pedang berbahan titanium yang bagus banget. Rona pun janji suatu saat dia bakal jadi kesatria hebat saat ketemu Luke lagi. Selanjutnya, Tarte juga ikut Luke buat menjalankan misinya sebagai Ilik Balor. Penampilan Luke pun diubah total biar gak gampang dikenali sebagai keturunan Tua Hade. Mereka bakal tinggal di kota dagang terbesar di kerajaan Alpan, yaitu Murteu, selama 2 tahun. Di kota Murteu ada sekelompok anak yatim piatu yang nyari nafkah dengan jadi pemandu wisata. Mereka dipimpin sama anak cewek bernama Maha, yang sebenarnya dulunya dia adalah anak dari pedagang juga. Tapi karena sebuah tragedi, dia kehilangan keluarganya. Maha punya ide bisnis yang unik. Mereka pakai pakaian khusus biar kelihatan profesional dan bisa dipercaya sama turis. Sayangnya pendapatan mereka hari itu lagi sepi. Dan sialnya lagi, mereka semua diculik dan dibawa ke panti asuhan palsu buat dijual. Perlakuan di sana bener-bener kejam. Makanan cuma dikasih seadanya buat seminggu, dan mereka dipaksa buat kerja rodi. Yang paling parah, ada bangsawan yang naksir salah satu anak cewek bernama Iva. Maha disuruh mendandani Iva biar kelihatan menarik. Iva cuma bisa pasrah, dan setelah dipinjam bangsawan itu, dia pulang dalam keadaan hancur secara mental. Sejak saat itu, Iva jadi langganan disiksa dan dilecehkan. Bahkan dia juga dipaksa melayani si pemilik panti yang mukanya ini udah kayak setan gitu loh. Teman-teman yang lain gak terima, tapi mereka pun akhirnya ikut dijual dan mengalami hal yang serupa. Noin, salah satu dari mereka, sampai nekat ngelukai wajahnya sendiri biar gak dipilih lagi sama pembeli yang bejat.
Maha sebagai pemimpin cuma bisa menangis karena gak bisa ngelindungin mereka semua. 2 tahun pun telah berlalu, rutinitas itu terus berulang, dan sekarang giliran Maha sendiri yang udah cukup dewasa dan mau dijual. Si pemilik panti udah nargetin Maha buat jadi mainannya sebelum dijual. Maha panik banget dan nyoba nyakitin wajahnya juga. Tapi tiba-tiba muncullah si Ilik Balor yang di mata Maha kayak pangeran penyelamat. Tujuan Ilik emang mau beli salah satu anak di sana, dan akhirnya dia milih Maha dengan harga yang fantastis. Pemilik panti awalnya gak mau langsung nyerahin Maha. Alasannya butuh persiapan, padahal ya kita tahu niat aslinya tuh kayak apa gitu coy. Tapi Ilik Balor langsung kasih peringatan. Begitu transaksi selesai, Maha adalah keluarganya, dan gak ada yang boleh ngapa-ngapain keluarganya. Tapi niat busuk tetap jalan. Maha dirias dan mau dijual lagi. Noin sedih karena nyesel gitu udah nyakitin dirinya sendiri. Padahal kalau enggak, mungkin dia bisa ikut sama Maha. Di sini Maha ketakutan dan kabur, tapi ketangkep anak buah kepala panti. Untungnya Ilik Balor datang pas banget. Kepala panti yang serakah nyoba buat ngebunuh Ilik, tapi mereka nggak tahu aja gitu siapa yang lagi mereka hadapin. Yang mana si Ilik Balor itu tuh ya si pembunuh paling jago sedunia coy. Jadi gak mungkin kalah sama Kerucu. Di sisi lain, Tarte ternyata lagi gerak diam-diam juga. Dia berhasil menjebak bangsawan yang selama ini jadi pelanggan tetap panti asuhan tempat Maha dan teman-temannya ditahan. Akhirnya, seluruh komplotan itu ditangkap satu persatu. Gak cuma itu, semua luka dan trauma teman-teman Maha juga mulai dipulihkan berkat Ilik. Maha akhirnya bisa pergi bersama pangerannya si Ilik Balor yang udah jadi penyelamat hidupnya. Ilik pun menggunakan teknik operasi rahasia khas keluarga tua HD buat menyembuhkan anak keluarga Balor dari penyakitnya. Tapi tentu aja semuanya harus dirahasiakan. Bahkan ibunya sendiri gak boleh tahu. Sebagai tanda terima kasih, ayah angkat Ilik yaitu kepala keluarga Balor langsung ngurus dokumen adopsi buat Maha. Sekarang dia resmi jadi adik Ilik dan punya nama baru yaitu Maha Balor. Ayahnya juga ngucapin terima kasih karena anaknya sembuh berkat Ilik. Sebagai balas budi, Ilik cuma minta satu hal, biarkan dia tetap jadi bagian dari keluarga yang bisa pulang kapan aja. Gak lama, ayah angkatnya kasih hadiah penting, sebuah toko dagang yang udah hampir bangkrut. Biar bisa belajar nilai-nilai dari seorang pedagang sejati. Dia percaya penuh sama Ilik, karena insting bisnisnya gak pernah meleset. Ilik pun langsung cerita ke Maha dan Tarte soal rencana barunya. Dia mau bikin produk kosmetik yang beda dari biasanya, yang mana itu ditargetkan buat kalangan para bangsawan. Tujuan utamanya ada 2, dapetin duit dan bangun koneksi, supaya gampang nyusup kalau suatu hari harus ngerjain salah satu dari mereka. Malam-malam Maha dan Tarte malah tidur bareng Ilik. Tapi ini semua memang udah jadi bagian dari rencana Ilik. Dia tahu mereka berdua itu pion yang berharga, yaitu Maha yang udah ditinggal keluarganya dan Tarte yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Sekarang keduanya udah sepenuhnya percaya dan bergantung ke Ilik. Apalagi keluarga Balor juga udah nerima dia sepenuhnya. Gak butuh waktu lama, dalam 2 hari saja Ilik berhasil ngeracik produk pertamanya, yaitu pelembab wajah revolusioner. Fungsinya buat menjaga kulit tetap lembab waktu pakai make up, sekaligus merawat kulit biar tetap cantik dan sehat. Ayahnya sampai kaget dan seneng banget waktu tahu hasilnya. Produk ini dicoba langsung sama Mira Balor, dan reaksinya luar biasa. Kulitnya jadi halus banget dan make upnya pun jadi makin nempel tanpa merusak kulit. Mira yang awalnya gak suka sama Ilik pun gak bisa nolak kalau produk ini bener-bener luar biasa. Dia yakin semua wanita pasti bakalan suka, dan produk ini bakal laris manis di pasaran. Ilik juga ngatur semuanya biar tetap aman. Dia bilang kalau bahan utama produk ini cuma bisa didapat dari kediamannya Tua HD, tempat terpencil yang dijaga sangat ketat. Jadi meskipun ada yang pengen nyontek, mereka bakal kesulitan banget buat ngedapetin bahan utamanya. Bahkan perusahaan Balor pun gak dikasih tahu bahan satunya lagi, buat jaga-jaga kalau mereka someday bakal berkhianat. Di sini semua berjalan sesuai rencana. Dalam 5 bulan, toko Ilik yang bernama Ornat ini berkembang pesat. Pelanggan makin banyak tiap harinya. Karyawan-karyawannya adalah teman-teman Maha yang dulu diselamatkan, dan mereka cepat belajar serta jadi daya tarik sendiri. Cantik, ramah, dan bisa dipercaya. Bahkan para bangsawan di luar mulai mengirim undangan ke Ornat buat kerjasama. Dan kalau dibutuhkan, dia bisa melakukan pembersihan secara diam-diam. Bisa dibilang ini sukses besar lah buat si Ilik. Tapi seperti biasa, kalau udah mulai naik ke atas, pasti ada aja gitu yang mau jatuhin. Banyak orang yang mulai penasaran dan pengen ngedapetin rahasia pelembab buatan Ornat. Beberapa bahkan sampai nyewa pembunuh buat nyelundup dan nyari tahu resepnya. Tapi mereka salah pilih target. Pembunuh itu langsung ketahuan dan digagalkan oleh Tarte dan Maha. Mereka gak cuma nangkep, tapi juga nyiksa si pembunuh sampai akhirnya dia buka mulut soal siapa yang nyuruh mereka.
Masalah baru muncul lagi gara-gara si Dewi Sableng yang isengnya gak kelar-kelar. Kali ini dia malah mereinkarnasikan seorang rapper dari dunia modern ke dunia isekai. Masalahnya, si rapper ini tuh gak punya alat musik modern. Jadi di dunia baru ini dia langsung jatuh miskin dan jadi pecundang. Ya, lagi-lagi reinkarnasi gagal total. Luke bakal pergi ke kediaman di Havikone buat ketemu dan ngobrol-ngobrol. Di waktu itu, Tarte dan Maha biasanya liburan bareng tanpa Luke. Tapi jujur aja, mereka ini selalu ngerasa sepi banget tiap Luke nggak ada di sana. Pas Luke sampai di rumah dia langsung ngeluarin cemilan-cemilan enak. Dia nyicipin satu dan langsung jatuh cinta sama rasanya. Ternyata itu adalah produk baru dari Luke yang rencananya bakal dijual di Ornat. Karena dia suka banget, Luke janji bakal bawa lebih banyak di bulan depan nanti. Sebagai gantinya, dia ngasih salinan sihir ke Luke buat dimodifikasi. Luke pun nyoba sihir gravitasi itu dan berhasil. Mereka akhirnya ngabisin waktu bareng dengan santai dan akrab. Di sisi lain, Maha dan Tarte juga lagi menikmati momen santai berdua. Tapi ya namanya juga rutinitas bulanan. Gak lama kemudian, Luke harus pamit dan kembali pulang. Sampai di rumah, Luke dapat hadiah enak karena bisa tidur bareng dua bawahannya yang kawaii ini coy. Tapi besok paginya, Luke yang udah mulai masuk masa puber kaget karena sadar semalam dia ternyata mimpi basah. Panik, dia coba ngejelasin kejadian itu secara ilmiah biar gak salah paham. Tapi Maha dan Tarte justru santai aja. Bahkan mereka bilang kalau Luke ini gak perlu nahan-nahan. Kalau dia mau hohohihi, mereka siap kapan aja. Ya, obrolan yang sangat-sangat dewasa banget lah ya. Besoknya, Kelly dan Eva yang lagi jalan pulang abis belanja malah dirampok dua penjahat. Tapi untungnya Maha datang nyusul karena khawatir. Dengan mudah dia ngalahin dua perampok itu. Soalnya sekarang Maha udah jauh lebih kuat berkat latihan dari Luke. Sementara itu, Tarte baru balik dari pertempuran di garis depan. Dia bahkan sekarang punya julukan baru, yaitu gadis tempur. Keren banget. Sekarang penyamaran Luke sebagai Ilik Balor udah berjalan hampir 2 tahun. Dalam waktu itu dia berhasil membangun jaringan dan koneksi kuat di kalangan bangsawan. Maha juga sukses dalam misinya ngumpulin duit dan informasi. Akhirnya misi dari ayahnya buat menjadi pedagang pun dinyatakan selesai. Luke pun memutuskan buat menyerahkan Ornat ke Maha, dan dia bakal balik ke kediaman Tua HD. Tapi sebelum Luke berangkat, Maha bilang kalau dia pengen buka cabang baru di kota sebelah. Nama toko itu akan memakai nama orang tua Maha sebagai bentuk penghormatan. Dulu mereka dikhianatin dan dibunuh oleh bawahannya sendiri. Tanpa perlu Maha cerita, Luke ini udah nyelidikin semuanya lebih dulu. Karena itu, Maha pun berangkat ke kota Morteus untuk menyelidikinya lebih lanjut. Luke sepenuhnya percaya pada Maha dan gak ragu buat kasih tanggung jawab besar. Maha juga sangat berterima kasih karena dipercaya sepenuhnya. Sebagai ucapan terima kasih, teman-teman Maha datang dan ngasih teh herbal premium ke Luke yang masih nyamar sebagai Ilik. Buat mereka, Ilik adalah penyelamat. Meski Ilik cuma bilang itu kebetulan, tapi bagi mereka dia adalah malaikat penolong. Hari itu Luke resmi melepas penyamarannya sebagai Ilik Balor. Dia pamit ke Maha dan menyerahkan seluruh kendali Ornat, termasuk jaringan informasinya. Maha janji bakal terus ngejalanin semuanya dengan baik. Sebagai kenang-kenangan, Maha ngasih boneka kecil ke Luke supaya dia gak kesepian karena Maha gak bisa selalu di sisinya kayak Tarte. Maha bakal sibuk di Morteus untuk misi penting yang cuma bisa dilakukan oleh dia. Tapi dia minta satu hal, Luke harus datang menjenguknya sesekali kayak saat Luke ke tempatnya si dia. Luke pun berjanji bakal selalu menemui Maha karena bagi dia, Maha adalah adik paling berharganya. Dalam perjalanan pulang, mereka ngerasa ada mana mencurigakan, yang mana seekor serigala ajaib muncul. Dan Tarte langsung maju buat latihan teknik barunya. Hasilnya, serigala itu langsung kalah telak. Luke pun dengan bangga muji Tarte yang makin jago dari hari ke hari. Setelah ninggalin Morteus, Tarte sempat ditanya soal perasaannya dan dia ngaku kalau dia emang ngerasa kesepian. Soalnya Maha itu teman pertama dia yang seumuran, jadi wajar aja kalau dia merasa kehilangan. Karena itu, Luke mutusin buat kasih tugas pengiriman bahan pelembab ke Tarte, biar dia punya alasan buat sering ketemu sama Maha lagi. Pas Luke nyampe ke wilayah Tua HD, rakyatnya langsung heboh seneng banget. Soalnya meskipun Luke lagi di luar, dia tetap berhasil bawa banyak untung ke wilayah itu lewat produk pelembab yang laku keras. Waktu sampai di rumah, Luke nemuin gudang rumahnya udah penuh sama bahan-bahan kosmetik. Terus ibunya langsung nyambut dia dengan cara yang khas, yaitu nyiumin bau badan Luke buat ngisi energi. Iya kayak gaya ibu-ibu yang aneh gitulah, tapi yang sayang anak. Ibunya juga langsung kepo pengen denger cerita lengkap dari Tarte soal apa aja yang kejadian selama mereka di Morteus. Sementara itu, Luke dipanggil ayahnya buat laporan. Di ruang kerja ayahnya, Luke dapat pujian karena sukses besar di Morteus. Produk kosmetiknya ngehits banget, dan dia juga udah bangun jaringan informasi yang penting buat misi-misi rahasia. Tapi ternyata ayahnya punya alasan lain waktu ngasih misi dagang itu.
Dia pengen Luke punya pilihan hidup lain selain jadi pembunuh kayak keluarga tua HD biasanya. Tapi Luke sendiri udah mantap. Dia bilang dari awal gak pernah ada niat ninggalin tua HD. Semua yang dia lakuin, baik itu bisnis atau pembunuh, semua demi orang-orang yang dia sayangi dan buat ngejaga kedamaian kerajaan. Ayahnya sempat bilang kalau jadi pembunuh itu beresiko banget. Kalau identitas mereka ketahuan, bisa-bisa seluruh keluarga bakal dihabisin. Tapi Luke udah siap sama semua itu. Dia bilang semua orang yang sekarang ada di hidupnya terlalu berharga buat dilepasin. Dia gak pengen kebahagiaan itu hancur, dan dia pengen jagain kerajaan biar tetap damai. Dan ya, meskipun kerajaan nanti bakal ngejar dia, Luke gak bakal nyerah segampang itu. Kalau terpaksa, dia bisa kabur lagi jadi Ilik Balor. Tapi alasan paling besar kenapa dia tetap milih jadi bangsawan tua HD, ya itu karena dia cinta sama Dia Vicone dan pengen ngelamar dia. Dan buat bisa ngelamar dia harus punya status bangsawan. Kalau bukan bangsawan, mana bisa ya kan? Pas ngedenger itu, ayahnya cuma bisa ketawa dan bilang kalau Luke ini bener-bener mirip banget sama dia waktu muda. Akhirnya, ayahnya nerima keputusan Luke dan langsung ngasih misi pembunuhan pertamanya, yaitu buat ngebunuh bangsawan yang udah jadi parasit negara. Si bangsawan itu jual narkoboy dan bocorin info militer kerajaan, jadi harus disingkirin lah. Besoknya, Luke malah kedatangan ibunya yang tiba-tiba ngebahas soal mimpi basah yang pernah kejadian waktu dia pulang dulu. Tapi hari itu Luke gak ngalamin hal serupa, dan itu malah bikin ibunya kecewa. Ya emang ibunya ini rada-rada unik sih. Saking penasarannya, ibunya ini sampai usul buat segera jodohin Luke biar dapet cucu. Tapi ide itu langsung ditolak sama Luke dan Tarte. Kata mereka, masih terlalu cepet lah buat urusan ginian. Tapi ya namanya ibu, malah ngide yang aneh-aneh gitu loh. Dia nyeletuk, gimana kalau Luke bikin anak sama si Tarte aja? Tarte yang gak siap malah secara gak sadar bilang iya. Terus langsung malu sendiri gitu gara-gara kejujurannya kelepasan. Lalu sebelum ngerjain misinya, Luke mutusin buat ngecek dulu apakah targetnya emang pantas dibunuh atau enggak. Targetnya kali ini adalah Count Asba Venkaur, seorang bangsawan yang diduga jual narkoboy bernama Vijain dan juga jual beli informasi militer. Buat masuk ke wilayah Count itu, Luke ngasih tugas ke Maha buat bikin skenario agar mereka bisa menyusup dengan mulus pakai kedok bisnis. Begitu sampai di kota tujuan, Luke malah ketemu sama cewek penjual selai yang ternyata selainya itu narkoboy Vijain coy. Langsung aja Luke ngelempar barangnya dan tiba-tiba dia dikepung sama para preman pengedar narkoboy juga. Tapi ya tentu aja mereka semua gampang gitu buat dikalahinnya. Setelah itu cewek tadi nangis karena ternyata dia jadi penjual narkoboy demi nyelamatin ibunya yang udah kecanduan. Luke pun membantu buat ngilangin efek ketergantungan obat itu dari tubuh ibunya. Tapi Luke sadar kalau secara mental masih kecanduan, itu beda cerita. Setelah misi kecil itu, Luke dan Tarte balik dulu ke rumah tua HD. Di sana udah nunggu kiriman dari Ornat, yang ternyata peran dari Maha juga udah sampai. Dalam suratnya, Maha ngasih laporan kalau Count Venkaur emang dalang utama di balik peredaran Vijain dan bisa jadi ancaman yang besar. 10 hari kemudian, Luke akhirnya ketemu lagi sama Maha. Maha sempet nanya soal hubungan Luke sama Tarte, tapi Luke ngerasa Tarte itu lebih kayak keluarganya. Tapi ternyata Luke ini sering ke rumah burdil demi ngindarin kejadian mimpi basah, dan hal itu bikin Tarte sakit hati. Menurut dia, harusnya Luke ini pakai dirinya aja, soalnya dia emang cinta sama Luke. Tapi Luke tetap keras kepala dan nganggep hubungan mereka tuh ya cuma sebatas keluarga doang. Di sisi lain, Maha yang ngerti situasi juga ikutan jujur. Dia bilang walaupun Luke cinta sama dia, buat Tarte cukup jadi selir pun udah cukup selama bisa hidup bareng Luke. Maha juga nahan diri buat nyatain perasaannya, dan dia janji bakal ngungkapin cinta setelah sukses besar di Orna, biar Luke nggak bisa ninggalin dia lagi. Itu juga cara Maha ngikutin pelajaran dari Luke soal negosiasi. Dua pihak harus setara dulu biar bisa nyambung. Sampai akhirnya mereka pun sampai di rumah Count Venkaur dan disambut baik sama istrinya. Alasan resmi mereka datang adalah buat ngenalin produk baru Orna. Tapi misi utamanya tentu aja buat mastiin apakah Count Venkaur emang pantas buat dieliminasi. Count dan istrinya kelihatan akur dan bahagia banget. Bahkan si istri seneng banget gitu karena bisnis suaminya lagi cuan besar. Gak lama kemudian, Count Venkaur muncul dengan wajah ramah dan sikap penyayangnya. Dia bahkan nyuruh Luke dan Maha buat santai aja di mansion dan bilang bakal ada jamuan malam. Pas malam tiba, produk Orna ternyata beneran disukai sama para wanita bangsawan. Sementara itu, Count ngajak ngobrol Luke lebih dalam. Beberapa hari setelah kunjungan di rumah Count Venkaur, Luke udah berhasil ngumpulin cukup informasi buat tentuin waktu yang pas buat ngabisin targetnya. Ternyata Count ini punya kebiasaan minum anggur sambil duduk santai nikmatin bulan malam. Dan momen itu bakal jadi waktu yang paling tepat buat ditembak. Setelah menimbang semuanya, Luke mutusin kalau Count Venkaur emang pantas buat dibunuh.
Soalnya meskipun udah ngerugiin banyak orang dengan nyebarin narkoboy dan ngebocorin info militer, Kon sama sekali nggak nunjukin rasa nyesel. Dia bahkan kelihatan bangga sama semua itu, kayak nggak ada beban moral sedikit pun gitu loh. Malam itu, Luke nyiapin senapan khusus dengan peluru anti sihir, peluru yang bahkan pelindung sihir sekalipun nggak bakal bisa nahan. Dan begitu Kon duduk santai sambil minum anggur di bawah cahaya bulan, Luke pun langsung nembak. Satu tembakan doang langsung bikin Kon Fen Kaur tewas seketika. Tapi meskipun misi berjalan mulus, hati Luke rasanya nggak enak. Dia ngeliat istri Kon yang shock berat pas dengar suaminya dibunuh. Itu bikin Luke mikir kalau dia cuma alat membunuh tanpa perasaan. Tapi sekarang dia ngebunuh sebagai manusia, dan itu sangat berat. Tato pun datang nemenin dan nenangin dia, karena dia tahu Luke lagi dihantam merasa bersalah yang cukup aneh. Tapi meskipun begitu, Luke gak nyesel. Dia tahu ini emang jalan hidup yang dia pilih sebagai bagian dari keluarga tua HD. Beberapa hari kemudian, Luke dan Tato pergi ke pulau tak berpenghuni buat latihan tempur. Pulau itu awalnya ditemukan dari cerita seorang pelanggan Maha yang selamat dari kapal karam. Di pulau itu, mereka bisa latihan bebas tanpa ganggu siapapun. Sementara itu, Maha juga nemu informasi penting. Ada senjata suci dari zaman kuno yang katanya nggak bisa dihancurin, dan keberadaannya dianggap sangat-sangat berbahaya. Pemilik senjata itu adalah Stanta Magnus, seorang pria kuat yang dicurigai sebagai pahlawan. Maha langsung mikir cara gimana bisa beli pedang suci itu dari Stanta. Walaupun dia tahu negosiasinya bakal sulit banget, tapi dia udah mutusin. Apapun yang terjadi, dia bakal ngedapetin pedang itu. Sayangnya ada juga kabar buruk. Di kerajaan tetangga, lagi pecah perang saudara. Dan yang lebih gawat, keluarga Vicone, yaitu keluarganya si Dia, ikut terlibat. Lebih parahnya lagi, salah satu musuh mereka adalah si Stanta Magnus itu tadi, yang katanya punya kekuatan gila dan dicurigai sebagai pahlawan. Pas denger itu, Luke langsung ngunjungin si Dia. Dia bilang perang itu cuma terjadi di sekitar ibu kota, jadi gak perlu khawatir. Tapi Luke gak gampang percaya. Dia tahu informasi yang dia punya lebih luas. Dan kalau musuh mereka adalah pahlawan, maka manusia biasa kayak keluarga Vicone bakalan kalah telak. Luke nyaranin Dia buat kabur bareng dia, biar bisa selamat. Tapi Dia nolak. Dia bilang sebagai anak penguasa wilayah Vicone, dia gak bisa ninggalin rakyat dan kampung halamannya. Walaupun berat, Dia tetap milih buat bertahan. Biar suasana gak tegang, dia malah ngajak Luke jalan-jalan ke kota. Supaya gak ketahuan, Dia pakai sihir buat ngubah warna rambutnya. Selama jalan-jalan, Luke sadar kalau kota itu penuh sama prajurit terlatih. Pengamanannya itu ketat banget, tapi mereka tetap nikmatin waktu bareng di kencan pertama mereka. Mereka ngelakuin banyak hal bareng, ketawa bareng, dan kelihatan bahagia banget. Mereka makan siang di tempat spesial dengan menu lasagna. Tapi dia malah bilang kalau masakan Luke ini lebih enak dan dia pengen nyobain lagi masakan Luke di rumah tua HD nanti. Luke pun janji nanti dia bakal masakin khusus buat si Dia. Habis makan, mereka ketemu sama anak kecil yang nyasar. Luke dengan gaya super ramah ngajak anak itu buat ngobrol dulu. Sebelum akhirnya dia pakai sihir buat nyari tahu lokasi ibunya. Gak lama si anak pun ketemu lagi sama ibunya berkat kerjasama mereka berdua. Menjelang malam, dia ngajak Luke mandi bareng di pemandian air panas. Awalnya Luke kaget banget dong, karena budaya mandi campur di dunia ini ternyata normal-normal aja. Tapi akhirnya mereka nikmatin waktu itu bareng. Mereka ngobrol layaknya pasangan yang udah saling sayang satu sama lain. Dan dia juga bilang kalau dia cinta banget sama tempat ini dan semua orang di dalamnya. Dan pada malam itu pun jadi malam yang ya bisa dibilang sangat intim dan raur banget lah buat mereka berdua. Ya kalian ngerti lah ya maksud gue apaan. 20 tahun yang lalu, Dewi Sableng pernah menginkarnasi seorang guru paling jago di dunia buat ngelatih sang pahlawan. Tapi sampai sekarang ending dari sang guru itu masih jadi misteri. Kembali ke masa sekarang, hari yang panjang bersama Dia akhirnya selesai juga. Luke pun pamit pulang. Tapi dia sempat janji bakal balik lagi dan masakin lasagna buat Dia. Tapi pas dia ninggalin kota, barulah semuanya kelihatan jelas. Para warga yang tadi dia nilai sebagai prajurit veteran ternyata beneran prajurit keluarga Vicone yang udah siap tempur. Bahkan dia sempat bilang selamat tinggal seakan dia tahu itu mungkin pertemuan terakhir mereka. Sesampainya di rumah, Luke dapat tugas baru dari ayahnya. Tugas ini datang dari klien kerajaan tetangga dan isinya bikin jantung Luke nyesek. Yang mana itu disuruh buat ngebunuh Dia Vicone. Luke langsung protes, bukankah keluarga tua HD itu berdiri buat menjaga kemakmuran kerajaan Alvan? Kalau mereka ngambil kerajaan dari negara lain, itu bisa jadi masalah internasional. Tapi ayahnya cuma bilang kalau tugas ini diterima karena alasan pribadi. Dan Luke boleh milih buat nerima atau nolak. Ternyata meskipun perang saudara di kerajaan Zweigel udah selesai dan keluarga Vicone kalah, musuh mereka malah tertarik sama Dia karena dia cantik, kuat,
dan cocok banget buat jadi penerus keturunan bangsawan. Makanya buat ngehindarin konflik lanjutan, permintaan pembunuhan ini sebenarnya adalah bagian dari rencana rahasia buat nyelamatin dia. Ayah dia sendiri yang minta bantuan ini, karena para pengikut setia dia nolak buat nyerahin dia ke musuh dan bahkan sampai ngebunuh utusan lawan. Hal itu bikin situasi di Vicone makin kacau. Rakyat pun dengan sukarela membentuk barikade buat ngelindungin dia. Tapi ayah dia tahu kalau ini dibiarkan, bakal makin banyak darah yang tumpah. Jadi mereka rancang rencana seolah-olah dia dibunuh, biar perang bisa diakhiri dan dia bisa diselamatin secara diam-diam. Ayah Luke juga punya hutang budi lama sama Kon Vicone, makanya dia mau ngebantuin. Tapi karena lokasi Vicone jauh banget dan dia udah gak punya cukup mana buat tempuh perjalanan itu, satu-satunya orang yang bisa ngerjain misi ini ya cuma si Luke doang. Dengan mana yang besar dan kemampuan luar biasanya, cuma dia yang bisa nyelamatin dia. Sebenarnya secara logika dan politik, Luke harusnya nolak. Tapi dia bukan lagi alat membunuh kayak dulu. Dia sekarang hidup sebagai manusia yang punya perasaan dan keinginan sendiri. Dan alasan terbesarnya yaitu dia mencintai dia. Luke pernah janji kalau dia dalam bahaya, dia bakal jadi orang pertama yang datang nolongin. Dan ternyata ayahnya Luke ini juga pernah ngelakuin hal yang sama waktu menyelamatkan Esri, yaitu ibunya Luke. Dulu ayahnya juga sempat nyimpang dari prinsip keluarga demi cinta. Sekarang giliran Luke yang ngikutin jejak itu. Tarte yang tahu rencana ini langsung siap ngebantuin. Dia tahu Luke butuh bantuannya buat ngirit mana selama perjalanan. Dia pakai sihir angin dan perisai buat ngurangin tekanan udara saat mereka bergerak cepat. Tapi sihir ini berat banget buat Tarte dan nguras mananya habis-habisan. Tarte tahu betul alasan Luke nolongin dia dulu bukan karena kasihan, tapi karena dia punya potensi dan bisa dimanfaatkan. Tapi Tarte gak marah, buat dia Luke adalah orang yang ngasih dia alasan buat hidup. Jadi meskipun dia tahu Luke cinta sama dia, Tarte tetap rela buat jadi alat terhebat buat ngebantu Luke meraih tujuannya. Buat Tarte ini udah kayak badai hidup yang rela dia hadapin demi seseorang yang dia cintai sepenuh hati. Akhirnya karena terlalu ngotot bantu, Tarte sampai jatuh lemas, gak bisa berdiri lagi. Tapi sebelum Luke lanjut pergi, dia bilang makasih ke Tarte. Karena berkat dia, Luke bisa sejauh ini. Tarte walau nyaris roboh masih bisa tersenyum dan bilang, tolong bawa Nona Dia pulang dengan selamat ya. Luke pun gak nutup-nutupin lagi. Dia bilang langsung ke Tarte kalau dia memang mencintai dia. Dan saat Luke berangkat, Tarte pun akhirnya nangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur, tapi dia tetap bahagia karena bisa bantu orang yang paling dia cintai. Meskipun yang diselamatkan adalah wanita lain. 14 tahun yang lalu, pahlawan-pahlawan dari dunia lain udah dipanggil ke dunia ini buat nyelamatin umat manusia. Tapi dari sekian banyak yang dipanggil, mulai dari yang katanya jago pedang, pinter sihir, sampai punya kekuatan cheat, kebanyakan gagal total. Cuman satu yang berhasil, yaitu Luke Tua HD. Sekarang di masa kini, Luke udah sampai di wilayah Vicone. Di hadapannya ada pasukan musuh berjumlah 1.500 orang dengan mana yang cukup besar. Tapi anehnya, mereka kelihatan waspada banget. Padahal lawan mereka ini cuma 200 prajurit Vicone. Setelah Luke amati lebih lanjut, ternyata mereka takut sama si Dia. Selama 2 tahun terakhir, dia udah jadi hantu medan perang yang gak bisa ditebak gerakannya. Dan sekarang, Luke udah mutusin, siapapun yang ngancem dia, bakal dia habisin tanpa ampun. Target utama Luke adalah pengguna sihir dan komandan musuh, dan bikin formasi musuh bubar jalan. Setelah mereka ngumpul untuk saling lindungin, Luke melempar batu sihir Var yang udah dia isi mana gila-gilaan. Dan ya, pasukan musuh pun langsung pada kacau balau. Langsung disikat baliklah sama pasukan Vicone. Di saat itu juga, Luke nyusup ke mansion yang punya penjagaan paling longgar buat eksekusi rencana kematian palsunya dia. Rencana ini rapi banget. Luke udah siapin mayat prajurit wanita yang gugur sebagai pengganti tubuhnya dia. Dan ayah Luke bakal bikin keributan buat pengalihan perhatian. Tujuannya yaitu buat nyelamatin dia dan balikin tanah Vicone ke pemilik aslinya. Tapi pas dia berhasil buat acting teriak bunuh diri, Luke ngerasa sesuatu yang familiar, yaitu bahaya besar, kayak yang dia pernah alami di dunia lamanya. Dan bener aja, muncullah musuh kuat bersenjata suci Giblub yang langsung ngarah ke mereka. Untungnya mereka berhasil selamat. Musuh itu ternyata adalah Setanta Magnus. Orang ini diduga sebagai pahlawan karena punya kekuatan yang luar biasa. Dan sialnya, dia datang untuk ngurus si Dia yang katanya pakai sihir senapan. Tapi setelah ketemu Luke, dia malah nemu musuh yang lebih seru. Hanya Luke yang bisa bikin dia ngerasain sakit untuk pertama kalinya. Setanta di sini seneng banget, dia minta duel. Taruhannya besar, kalau Luke kalah, dia diserahkan ke Setanta dan pasukan Vicone bakal dibantai. Tapi kalau Setanta kalah, dia harus narik semua pasukannya dan gak boleh nyerang Vicone lagi. Luke tahu satu hal, kalau duel biasa dia pasti kalah.
Jadi dia bilang, gue gak akan bertarung sebagai kesatria, gue akan bertarung sebagai pembunuh. Dia bahkan ngaku sebagai Fiery Marconi buat ngulur waktu. Dan saat duel resmi akan dimulai, Luke terus hitung mundur di kepalanya. Lalu tiba-tiba langit kayak runtuh. Sebuah bom jatuh dari orbit dan meledak gede banget coy. Ternyata dari tadi Luke ini udah ngitung waktu supaya senjata pamungkasnya tepat jatuh pas duel dimulai. Itu bukan sihir biasa, itu adalah sihir gravitasi yang terinspirasi dari teknologi nuklir luar angkasa. Senjata itu dinamai Gungnir, dan sebelumnya udah dia uji coba bareng Tarte di Pulau Tak Berpenghuni. Sementara momen duel itu cuman pengalih perhatian. Di sini kemenangan Luke udah dipastikan sejak dia mulai ngitung mundur. Meski Luke sempat pingsan karena gelombang kejut yang sangat-sangat gede itu, dia berhasil bunuh Santa Magnus. Begitu sadar, dia langsung datang dengan mata berkaca-kaca. Seneng karena Luke selamat dan berhasil menepati janjinya untuk datang saat dia dibutuhkan. Sesuai tradisi ya, Luke dan dia di sini melakukan adegan roar lagi. Setelah itu, Tarte nyusul dan mereka kembali ke kediaman Tua HD dengan dia, yang sekarang udah diadopsi sebagai adik perempuannya Luke. Ayah Luke sangat bersyukur karena anaknya udah nyelamatin putri sahabat lamanya. Tapi di sisi lain, kabar baru datang. Seorang pahlawan akhirnya muncul di kerajaan Alphan. Dan itu berarti Raja Iblis juga bakal muncul sebentar lagi. Luke di sini kaget karena artinya Santa Magnus bukan pahlawan sejati, yang berarti tugasnya untuk membunuh sang pahlawan masih belum selesai. Setelah itu, hari-hari pun berjalan damai. Dan film pun tiba-tiba tamat sampai di sini coy. So itulah alur cerita dari anime Sekai Seiko no Ansutsa Isekai Kizoku ni Tenseisuru. Anime ini tuh menurut gue lumayan beda dari anime isekai kebanyakan. Nah, yang bikin anime ini menarik itu karena si tokoh utamanya yang bernama Luke ini bukan tipe karakter overpower yang cuma ngandelin kekuatan doang. Dia tuh cerdas, penuh strategi, dan bener-bener mikirin tiap langkahnya kayak pembunuh beneran. Jadi setiap aksinya tuh terasa keren dan rapi banget, nggak asal ngajar gitu. Secara animasi juga oke, pertarungannya seru dan penuh gaya. Musiknya juga pas, bikin suasana jadi lebih tegang dan misterius. Tapi ya, kalau boleh jujur nih, ada beberapa bagian cerita yang kayak buru-buru gitu. Dan karakter sampingannya juga agak kurang dapat spotlight. Sayang banget sih, padahal potensinya gede banget. Contohnya kayak Tarte, Maha, dan lain-lainnya tuh kayak kurang diselidiki lebih dalam gitu loh. Kurang dikembangin secara dalam gitulah karakternya. Tapi overall, buat kalian yang udah bosen sama isekai yang isinya cuman karakter overpower terus main hentak-hentak doang, anime ini bisa jadi pilihan yang lebih seger. Ada campuran strategi, aksi, dan intrik politik yang bikin nontonnya gak cuma seru, tapi juga mikir dikit gitu. Kalau gue kasih rating secara keseluruhan anime ini, gue bisa nilai 7,8/10. Kenapa segitu? Karena pertama, ceritanya unik buat ukuran isekai. Ada nuansa assassin dan intrik yang beda dari biasanya. Yang kedua, tokoh utama keren, gak lebay dan pinter banget. Yang ketiga, visual dan musik oke, apalagi pas adegan serius. Tapi minusnya yang pertama, pacing cerita kadang ngebut, jadi beberapa bagian kerasa kayak kurang dalam gitu. Yang kedua, karakter lain kurang digali, jadi gak terlalu terasa ikatannya. Kalau kalian suka anime isekai yang beda dari standar, ini recommended banget. Tapi jangan terlalu ngarep sama aspek yang sempurna. Bisa dibilang anime ini cocok lah buat ditonton santai tapi tetap bisa bikin mikir. Kalau menurut kalian anime ini cocok buat dikasih rating berapa? Komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye-bye.